Tada, ini dia. Buat si X78-nya doang fit in di dalam X78 itu. Kelihatan mekanisme dalamnya, full artikulasi. Set. Nah, ayo wasah, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Jadi ini tuh hari Sabtu, malam minggu, dan jam setengah 7, bener nih itu malam minggu. Dan tanggal 29 Oktober ya, hari ini aku lagi nggak di atas motor, hari ini aku lagi nggak pakai gear motor, dan di belakang aku adalah setup mainan yang ada di kamar aku guys. Well, di konten pertama tentang mainan, aku bakal nge-review salah satu Gundam ataupun Gundam ya. Bebas sih mau bilang Gundam, mau Gundam juga terserah. Pokoknya mah bendanya sama. Jadi hari ini aku bakal nge-review apa? Ini dia. Gundam RX-782 versi Master Grade 1.5 gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih kita lebih deketnya? Kalau buat depannya kira-kira kayak gini ya teman-teman ya. Ada logo Master Grade-nya versi 1.5, terus di sini ada nama Gundamnya, Gundam RX-782 ya teman-teman ya. Di sini ada siluet si kakek Gundamnya ya. Kenapa kakek Gundam? Karena itu adalah Gundam pertama yang ada di tahun 1979 atau 1969 gitu. Boleh dikoreksi di komentar kalau salah ya teman-teman ya. Sama bacanya sama kayak yang di depan. Logo si Master Grade-nya versi 1.5 ya. Itu kayak ketahuan nih, baru ketahuan bahwa ini adalah Gundam yang udah jadul ya. Kenapa aku bilang jadul? Soalnya ini tuh ada bacaan sini Bandai Spirit 2000 made in Japan. Jadi ini tuh dibuat tahun 2000 di Jepang ya teman-teman ya. Udah cukup lama sih, 22 tahun, cuman masih cocok lah buat dikoleksi ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut di sampingnya lagi. Ini tuh ada siluet-siluetnya, ada full siluetnya di sini. Si RX-782 sama senjatanya dan juga basokannya jangan lupa ya teman-teman ya. Terus ada open heads di sini, salah satu fitur yang menarik di MG 1.5 itu bisa dibuka teman-teman ya. Dan di tahun 2000 ini tuh bener-bener udah canggih banget pokoknya ya. Nah, di sebelah sini ada full view-nya dari RX-782, ada rear view-nya, ada cockpit dan juga ada legs ya teman-teman ya. Bisa lihat weapons-nya banyak banget ini, sama ada hand juga sama core factor-nya. Nah, gimana sih isinya gitu? Penasaran gak sih? Penasaran dong, masa gak penasaran? Alright, kita coba buka. Dalamnya tuh lagi poster si RX-782-nya ya teman-teman ya. Yang versi 1.5, terus di sini ada bacanya lagi Gundam RX-78 ya, bla 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 something lah. Mungkin kalian juga nggak bakal tertarik buat lihat ini. Jadi kita langsung buka aja. Benda pertama yang kita dapatkan adalah si apa sih namanya ini, manual book ya teman-teman ya. Manual book yang bacaan apanya adalah Gundam IFSF prototype bla 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 bla, dan di belakangnya ada siluet si RX-782-nya lagi ya. Kalau kita buka itu kayak majalah-majalah di Jepang gitu guys, kayak ya seperti inilah kira-kira, dan ada tutorial buat cara-cara ngerakitnya kayak gimana gitu kan. Ini pokoknya di buku manual book itu lengkap banget, dari ngerakit sampai stiker itu ke bener-bener lengkap banget pokoknya. Jadi ini jangan sampai hilang teman-teman ya, dan ya masa hilang sih beginian. Alright, kita lanjut lagi ke runner-runnernya. Banyak banget runnernya ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 plastik runner. Itu banyak banget dan kita akan unboxing satu-satu ya teman-teman ya. Ada 13 runner ditambah 1 pack stiker. Lanjut aja ke proses pas udah jadi ya teman-teman ya. Kira-kira setelah aku ngerakit sekitar 4 jam ya teman-teman ya, buat si X78-nya doang, hasil tuh kira-kira seperti ini, dan total keseluruhan isi dari boxnya tuh kira-kira kayak gini teman-teman ya. Ada cukup banyak, bahkan ini banyak banget sih bisa dibilang. Banyak banget aksesorisnya, senjatanya, spare partnya, dan lain-lain. Bahkan masih ada ketinggalan juga di kotak yang belum aku gunting satu lagi gitu kan. Kita bakal kesampingin dulu dan kita bahas dulu si aksesorisnya. Kita dapat si chest pad ya teman-teman ya, buat spare-nya itu. Nah, apa sih perbedaannya yang ini sama yang terpasang di sana? Ntar aku jelasin ya teman-teman ya. Jadi buat yang ini dia tuh nggak gerak ya teman-teman ya. Dia tuh mati. Pokoknya dia tuh nggak bisa gerak, nggak ada gimmicknya gitu kan. Tapi si
liningnya lumayan banyak dibandingkan sama yang terpasang di RX782 ya teman-teman. Kita dapat 4 pasang tangan ya teman-teman ya. Ada yang menembak seperti ini, genggam doang kayak gini, nggak bisa dimasukin senjata teman-teman. Tangan relax seperti ini teman-teman ya. Cukup bagus sih menurut aku juga. Kemudian dapat si antena atau tanduk atau whatever lah namanya ya, dapat spare partnya juga yang kayak gini. Nah ini tuh ada shieldnya teman-teman ya, shieldnya ukurannya gede banget dan menurut aku detail juga cukup oke. Ini juga udah aku detailing, udah aku lining pakai guna marker ya teman-teman ya, buat belakangnya seperti ini. Cuman dia belakangnya itu nggak dapet kayak cantolan buat di tangannya itu teman-teman. Tapi ya oke lah. Lupa namanya apa ya teman-teman ya. Dan ini bahannya plastik semua, pure plastik, nggak ada yang besi sama sekali ya. Tapi ya cukup oke lah teman-teman. Di bazooka-nya ini tidak ada artikulasi sama sekali, cuman ini doang paling yang bisa digerak-gerakin, ininya nggak bisa digerak-gerakin, dan dia tuh single tone teman-teman ya. Cuman warna plastik kayak gini doang. Belakangnya seperti ini ya, standar sih menurut aku. Cuman buat MG di tahun 2000 ini udah oke banget teman-teman ya. Rifle-nya si RX78, senjata wajib buat RX78 ya. Di sini artikulasinya lumayan sih. Ini bisa digerak-gerakin ya. Kemudian yang ini juga bisa digerak-gerakin. Paling itu doang sih, dan detailnya cukup oke sih, meskipun ya kalau dibandingin sama MG yang terbaru kayak Origin dan versi 3 mungkin bakal kalah ya. Cuman ini udah cukup oke dia tahun 2000. Tapi ini kalau di boxnya itu warnanya warna pink, cuman kita dapetnya tuh warnanya bening kayak gini teman-teman ya. Mungkin bisa dicat lagi sendiri atau gimana gitu. Dan ini kayaknya nggak bakal aku pakai sih, cuman ditaruh di boxnya doang gitu kan. Nah, yang menarik adalah kita dapat core fighternya teman-teman. Kita dapat core fighternya. Nah, seperti ini core fighternya. Ini tuh si pesawatnya Amuro Ray ya, pilotnya si RX78. Kalau misalkan ntar dia masuk ke dalam RX78, dia bakal berubah jadi muat gitu, kayak fit in di dalam RX78 ya teman-teman ya. Ntar aku contohin gimana fitmentnya di dalam RX78. Nah, buat si Gundamnya sendiri, si RX78-nya, ini tuh cukup oke sih ya detailnya ya buat MG. Cuman kalau dibandingin sama MG sekarang emang ya nggak sebagus itu, nggak sedetail itu juga. Oke, untuk artikulasi pertama kita dari kepala ya teman-teman ya. Dari kepala ini tuh bisa diputar 360 derajat. Cuma rada keras ya teman-teman ya, tapi bisa sih. Oke, kemudian buat tangannya itu bisa diputar juga 360 derajat dan masih keset juga sama. Yang sebelah sini juga sama ya teman-teman ya. Terus kalau buat si torsonya itu bisa diputar, cuman nggak bisa sampai 360 derajat ya teman-teman ya. Oke, ini sih paling minusnya di sini tuh kayak rada longgar gitu loh teman-teman. Soalnya ntar tuh bisa dibuka dan diganti ke si core fighter yang tadi aku bilang. Kemudian untuk pergelangan tangannya itu sebenarnya dia tuh dual, cuman rada-rada ya teman-teman ya. Nah, dia tuh sebenarnya dual, nah copot kan. Oke, udah dipasang lagi teman-teman ya. Sebenarnya itu bisa sampai ke, bisa lah pokoknya. Cuman ya seperti itulah kira-kira. Nah, kalau buat kaki ini tuh lumayan luas ya teman-teman ya. Kalau buat kaki itu bisa ditekuk sampai kayak gini, set. Dan menariknya di MG ini tuh gak full plastik, karena di dalam sini tuh dia tuh menggunakan mur ya teman-teman ya. Dapat mur dan bautnya juga kita pasang sendiri. Dan mekanisme kakinya sih menurut aku cakep banget. Alright, kalau buat detail kakinya kira-kira seperti ini. Dan di kakinya tuh nggak ada artikulasi sama sekali ya teman-teman ya. Sama kayak HG dia tuh. Dia tuh nggak bisa split, cuman segini kira-kira teman-teman ya. Karena dia tuh ketahan di dalamnya itu. Alright, waist-nya ini bisa diangkat seperti ini. Jadi bisa kakinya itu maju ke depan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau yang maksimal ke belakang cuman sampai sini aja gitu. Cuman ya cukup oke lah, mengingat harganya cuman ya 4,5 sampai 600 ya. Kalau aku sendiri dapatnya di harga berapa, aku dikadoin teman-teman ya. Ya jadi FYI aja gitu. Jadi aku nggak tahu ini dapatnya harga berapa, tapi kira-kira di marketplace 4,5 sampai 600 ribu. Nah, buat di belakang backpacknya tuh kayak gini. Artikulasinya cuman di sini bisa dinaik turunin ya teman-teman ya, standar sih. Kemudian untuk beam sabernya ini bisa dicopot, bisa dimasukin lagi. Kita juga dapat part beam sabernya yang warna pink atau merah itu, cuman aku belum gunting ya teman-teman ya. Ini tadi yang aku bilang, gimmicknya itu yang sininya tuh bisa digerakin. Apa sih namanya nih?
airflow atau apalah, pokoknya itu bisa digerakin, dia ada gimmick ya teman-teman. Beda sama yang tadi, dia tuh udah fix, udah nggak bisa gerak lagi teman-teman gitu. Ini tuh bisa dibuka set. Nah, di dalamnya itu ada si pilot ya, atau Aurora teman-teman. Ini detail yang sangat baik sih menurut aku, sangat-sangat attention to detail lah menurut aku ya. Dan di tahun 2000 udah bisa bikin kayak ini, dan udah bisa bikin kayak gini, itu sangat-sangat oke sih menurut aku. Alright, terus gimmicknya kemudian yang sangat spesial di MG 1.5 ini adalah gimmick open hatch di belakang. Cuman ini tuh harus hati-hati karena dia tuh gampang banget lepas teman-teman. Paling cuman bisa buka segini doang sih. Iya, takut lepas sih soalnya. Nah, kira-kira dia cuma liatin sih mekanismenya kayak gini doang ya teman-teman ya. Tangannya juga bisa dibuka kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kelihatan mekanisme dalamnya, kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan lah ya. Ya cukup sih. Terus buat artikulasi tangan yang ini tuh full artikulasi ya teman-teman ya. Kira-kira kayak gini dia tuh full artikulasi. Set. Alright, oke sih, oke banget. Nah, kalau buat stikernya, dapat stiker cukup banyak, di rada-rada oke gitu lah. Jadi kelihatan lah premiumnya si Gundam RX-782-nya ini teman-teman. Yang aku bilang tadi, yang kita bisa masukin ini ke dalam RX-78-nya, caranya adalah begini teman-teman. Jadi itu pertama dibuka dulu, set. Nah, kelihatan kan si Amuro Ray-nya itu. Ini kita taruh dulu di sini ya teman-teman ya. Nah, ini tuh bisa dicopot. Ini kita tuh copot dulu ban yang ada di sini. Set. Nah, setelah bannya dicopot, itu tuh bisa ditutup seperti ini. Kotak. Ini kita cabut dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ininya bisa diginikan, set diginikan, terus di klik seperti itu ya teman-teman. Dan ini tuh bisa masuk ke dalam si RX-78-nya. Ayo kita coba. Alright, tinggal dimasukin doang. Klik. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Jadi seolah si Amuro Ray sedang mengendarakan si RX-78 dari Core Fighter-nya gitu teman-teman. Dan kalau dibuka kira-kira kelihatan sih si Core Fighter di sini. Kira-kira worth it nggak buat dibeli? Tergantung pilihan kalian gitu kan, tergantung gimana selera kalian. Kalau buat aku sih ini sebagai pecinta X78 salah satu koleksi yang harus dipunyain sih gitu kan. Nah, ini adalah perbandingannya MG 1.5 RX78 dibandingin sama HG RX78 versi Revive ya teman-teman ya. Ini HG 1:144 dan ini MG 1:100. Kira-kira perbandingan ukurannya kayak gini. Terus kita punya lagi satu lagi si kecil ya teman-teman ya, si SD RX782 juga, tapi dia tipe SD. Kira-kira perbandingannya kayak gini teman-teman ya. Paling ini kurang PG, RG, dan masih banyak lagi, dan mungkin mega size bakal next ya teman-teman ya. Kita doain aja karena aku adalah pecinta RX782 teman-teman. Paling segitu dulu aja ya kalau buat reviewnya dan unboxingnya kali ini. By the way, ini juga video pertama teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, boleh di like dan boleh di share juga ke teman-teman kalian yang lain. Terus jangan lupa subscribe channel ini biar semakin semangat bikin video gitu ya teman-teman ya. Dan sampai ketemu lagi kapanpun, dimanapun. Until next time.